semakin hari, kasus hukum di Indonesia semakin marak. Ditambah lagi, kasus pandemi yang tidak ujung penyelesaiannya. Tentu hal ini tidak luput dari kehidupan berjemaat di dalam gereja. Nah, Legal Care di bawah naungan Departemen Pelayanan Misi Eklesia siap melayani dan menjawab semua kasus hukum saudara, baik itu di bidang litigasi yang terdiri dari pidana dan perdata, dan juga non-litigasi yang siap melayani penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, drafting dokumen, dan bahkan pendampingan di luar pengadilan. Selain itu, kami juga rindu untuk dukungan saudara membantu membela mereka yang lemah. Mari gunakan kemampuan dan talenta untuk melayani Tuhan. Hubungi segera Legal Care. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Jemaat GB Eklesia yang luar biasa. Salam kemenangan untuk kita semuanya. Apa kabarnya di akhir pekan ini? Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Kami menyambut saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GB Eklesia. Silahkan mendaftarkan diri saudara dengan cara scan QR online ministry GB Eklesia. Bagi saudara yang belum tertanam di dalam sel group, mari bertumbuh bersama di dalam Kristus melalui sel group Eklesia Family. Indonesia terdiri dari suku dan pulau-pulau yang banyak, tapi menjadi satu kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Dan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kolose 3 ayat 14-15. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk akhir pekan ini. Kami sekali lagi datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, memohon syukur kepada Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Allah yang baik, yang menciptakan kami, dan juga Allah yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu hari ini untuk menyatakan ucapan syukur kami kepada Tuhan, melalui puji-pujian yang dinyanyikan kepada Tuhan. Biar hati kami terus terbuka kepada Tuhan. Biar hati kami terus penuh dengan ucapan syukur, dan mulut kami penuh dengan pujian. Juga berkati khotbah hari ini, supaya kami bisa dikuatkan olehnya, dan menjadi benih yang ditanam dalam hati kami, dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk hari Minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu
kesetiaan-Mu Kau pegang seluruh hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Mari sekali lagi sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang.
menang bersamamu. Sebab tersedia mujizat bagi yang bersyukur, bagi yang percaya hanya kepadamu Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Mari sekali lagi Eklesia, dengan segenap hatimu katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ku menang bersamamu.
sembah, layak terima pujian. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan seluruh hidup kami datang bersyukur untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, anugerah-Mu. Haleluya. Kasih-Mu terbesar, Syadara lama. Terbatas kuasa-Mu bagi yang percaya Tuhan. Kiralah baya syadara-Mu. Haleluya. Haleluya. Korala yarala baya syadara-Ma. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, ini segenap hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari lebih lagi bersyukur, Eklesia. Hati kami terbuka Tuhan, tangan kami terangkat di hadapan-Mu, Raja, segala Raja. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan, serukan dengan segenap hati-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku,
kebesaran-Mu. Puji Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya saudara semua mengalami lawatan Allah yang dahsyat. Sekarang, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jimmy Hanlistio. Shalom Eklesia, apa kabar? Saya senang ketemu saudara di program ini, di video ini, di ibadah pada hari Minggu ini. Ya, happy Sunday buat kita semua, amin. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari Minggu ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Engkau berbicara bagi kami semua. Sampaikan, nyatakan kehendak-Mu, isi hati-Mu bagi kami. Kami mau buka hati menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, saudara masih bersemangat untuk mendengar firman Tuhan? Ya, saya percaya firman Tuhan adalah sesuatu yang berkuasa untuk mengubah hidup kita. Amin. Hari ini saya mau bicara tentang declare faith, create miracles. Saudara siap? Ya, masih di bulan Agustus, kita di bulan ini sedang merayakan kemerdekaan negara kita. Amin. Salam merdeka, merdeka, merdeka. Baik saudara, langsung saja kita buka ayat firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31. Kejadian 1 ayat yang ke-31 saya akan bacakan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, apa saudara? Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, menurut ayat ini saudara, dikatakan bahwa segala yang dijadikan Allah, ya, pada awal penciptaan Allah menjadikan semuanya itu apa saudara? Sungguh amat baik. Katakan dengan saya, walaupun saudara di rumah saya bisa mendengar. Sungguh amat baik. Nah, saya mau bilang gini saudara, harusnya semua keadaan, sebab tadi katanya ditulis apa? Segala, betul? Seharusnya segala keadaan hidup kita dalam kondisi awal yang Tuhan ciptakan, yaitu apa? Sungguh amat baik. Setuju dengan saya? Amin, saudara. Nah, itu sih harusnya. Tapi kalau boleh jujur, saudara, ya, tidak semua aspek hidup kita saat ini dalam kondisi yang sungguh amat baik. Ya, mungkin aspek keuangan kita tidak baik hari ini. Mungkin aspek kesehatan kita tidak baik hari ini. Mungkin hubungan dengan keluarga, mungkin karir, mungkin jodoh dan lain sebagainya. Tapi saya pengen mengingatkan setiap kita saudara, bahwa di awal Tuhan mau, apa saudara? Keadaan kita sungguh amat baik. Mungkin sedang dicuri oleh iblis, mungkin sedang rusak, mungkin sedang hancur. Tapi saudara, saya percaya firman Tuhan hari ini akan memulihkan saudara. Amin. Nah, saudara, saya punya satu ayat yang dahsyat banget. Ayat ini luar biasa banget saudara. Dan anehnya, ayat ini kok jarang dibagikan saudara. Dan ketika saya tahu ayat ini begitu mengubah hidup saya. Seperti ayat ini mengubah atau memberikan identitas saya yang baru saudara. Ini ayat dahsyat banget. Ya. Kayaknya saudara mulai nggak sabar. Saya akan bacakan di Mazmur 82 ayat yang ke-6. Saudara, ini ayat luar biasa banget. Saya akan bacakan Mazmur 82 ayat yang ke-6. Aku sendiri telah berfirman. Aku sendiri ini Tuhan, saudara. Ya, kamu adalah apa, saudara? Saudara nggak salah baca. Kamu adalah Allah. Ya, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, saudara, ini ayat serem banget gak sih? Tuhan
ya, mengatakan sendiri bahwa saudara dan saya adalah Allah. Ini keren nggak, saudara? Ini dahsyat banget. Halo, ya saya tahu kata Allah hanya huruf kecil. Saya sedang tidak mengajari saudara untuk menjadi Allah, pencipta langit dan bumi seperti Lucifer. Bukan saudara. Ya, tapi seperti gini saudara. Sepertinya Allah mau kasih tahu kita, woi, anakku, kamu adalah Allah. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini saudara. Kita ini disebut Allah oleh Tuhan untuk area kita masing-masing. Katakan amin. Amin saudara. Jadi Allah pengen kita ini jadi Allah di area kita, saudara. Allah itu cirinya apa, saudara? Ada yang tahu Allah cirinya apa? Ya, Allah itu cirinya dia menguasai, betul? Dia memerintah, halo? Lalu dia menaklukkan dan dia mengendalikan. Ya, gini saudara. Saya percaya Tuhan nggak mau kondisi kita dikendalikan oleh musuh. Halo? Saya percaya Tuhan nggak pengen keadaan kita dijajah oleh musuh, saudara. Ya, nah, bahkan ya Tuhan Yesus sendiri menegaskan ayat ini kembali, saudara. Ya, ayat ini dikatakan Tuhan Yesus dipertegas kembali, yaitu di Yohanes 10 ayat yang 34. Yohanes 10 ayat yang ke-34 saya akan bacakan. Kata Yesus kepada mereka, ya, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Halo, Yesus sendiri menegaskan sekali lagi di perjanjian baru, saudara, bahwa ditegaskan kembali apa? Kamu atau saudara dan saya adalah Allah. Jadi saudara gini, kita nggak perlu terpuruk lagi, katakan amin. Karena kita ini Allahnya. Ya saudara, ya. Kita nggak perlu hancur, saudara, karena kitalah yang mengendalikan. Amin, amin, saudara. Saya pengen, saudara, firman Tuhan hari ini bukan hanya seremonial biasa, tapi benar-benar merobos hidup saudara, ya, mengubahkan hidup saudara, memulihkan hidup saudara. Saudara, saya mau bilang apa? Ayo bangkit. Ya, saudara nggak perlu terpuruk lagi, sebab Allah sendiri yang bilang kepada kita bahwa kamu adalah Allah yang harus kontrol, mengendalikan, menguasai, ya, memerintah di area kita sendiri masing-masing. Ya, terus caranya gimana, Pak? Pastor, caranya gimana, Pastor? Ya, dan ada berita bagus, saudara. Berita bagusnya, saya punya ayat yang dahsyat lagi. Tadi ayatnya dahsyat, ini dahsyat yang kedua. Dan ayat ini saya percaya bisa jadi senjata buat kita. Amin. Baik, kita akan baca di Bilangan 14, ya, ayat yang ke-28. Bilangan pasal 14, ayat yang ke-28 saya akan bacakan. Siap-siap saudara, ini keren banget, ini dahsyat banget. Agak lebay saya. Dikatakan apa? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Ini sekali lagi Allah yang bilang. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu, apa saudara? Katakan, ya, di hadapanku, lalu demikianlah akan kulakukan kepadamu. Oh my God, oh my God, oh my God. Saudara, ayat ini ngomong gini, saudara. Dan yang ngomong ini langsung Allah sendiri. Seperti apa yang kamu katakan? Tuhan bilang apa? Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi apapun yang kita katakan di hadapan Tuhan, dengar baik saudara, Allah sendiri yang akan melakukannya bagi kita, saudara. Oh my God, luar biasa. Ya, sudah pernah dengar ayat ini nggak? Ketika saya tahu ayat ini, itu seperti mencelikkan saya. Wow, ternyata dalam deklarasi-deklarasi kita, kata-kata kita, ucapan-ucapan kita, perkataan kita, ada kuasanya. Karena apa? Karena Allah sendiri yang melakukannya bagi kita, dikatakan. Bisa menari sebentar? Woi, keren banget, woi.
Jadi saya mau bilang apa, saudara? Ya, mulut kita ini seperti senjata. Amin. Ketika kita mengucapkannya dengan baik, Allah sendiri yang melakukannya bagi kita. Bukan malaikatnya loh, saudara. Allah sendiri. Saya pengen ayat ini benar-benar jadi rema buat kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Jadi seperti ada kuasa deklarasi. Amin, saudara. Ada kuasa dalam perkataan kita ketika kita mendeklarasikan sesuatu terjadi. Saudara, 17 Agustus 1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Dan saya sudah catat teks proklamasi, saya akan bacakan buat saudara. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Nah, saya mau bicara apa dalam teks proklamasi ini, saudara? Jadi gini, ketika Indonesia memproklamirkan, mendeklarasikan kemerdekaannya, dengar saya baik, maka atmosfer di seluruh bangsa Indonesia berubah. Amin, saudara? Ketika disiarkan radio sampai ke pelosok-pelosok negeri, orang-orang atau rakyatnya mendengar, wih, kita sudah merdeka, guys. Dan mereka seperti bangkit, woi, selamat, merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Artinya apa, saudara? Ketika Soekarno dan Hatta ini mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, maka atmosfer itu berubah. Saya tanya, saudara, 17 Agustus 1945, ketika deklarasi, penjajah masih ada nggak? Masih ada, saudara. Ya, kekuasaan masih dalam masa peralihan, saudara. Betul ya? Nah, dikatakan apa tadi? Mengenai pemindahan kekuasaan akan diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo sesingkat-singkatnya. Artinya, ketika deklarasi itu masih ada di situ penjajahnya. Pemerintahan belum terwujud. Indonesia belum sah menjadi negara yang berdaulat. Tapi ketika deklarasi itu dilakukan, halo saudara, ya, ketika deklarasi itu dikumandangkan, maka atmosfer Indonesia berubah. Tiba-tiba rakyat pada bangkit semua. Mereka sepertinya hidup lagi, saudara. Amin. Saya mau bilang apa? Ketika saudara mendeklarasikan perkataan-perkataan iman saudara, perkataan-perkataan firman yang memberkati, maka hidup saudara juga akan menerima berkat, menerima kemerdekaan yang luar biasa. Katakan amin, saudara. Ya, ternyata saudara, hari ini kita belajar ada kuasa, ya, dalam perkataan atau dalam deklarasi kita, saudara. Oh, haleluya. Ya, bahkan saya pengen baca satu ayat lagi, saudara. Ini juga nggak kalah keren ayatnya. Ya, Amsal 18 ayat yang ke-21 dikatakan seperti ini. Hidup dan mati, oh my God, dikuasai apa, saudara? Lidah. Siapa suka apa, saudara? Menggemakannya akan memakan buahnya. Ini serem banget ayat, saudara. Seremnya apa? Wow, hidup dan mati kita dikatakan ditentukan oleh lidah kita atau perkataan kita. Ya, kalau saudara suka menggemakannya, ngomong yang negatif, percayalah hidup saudara akan negatif. Karena saudara tahu gema ya, saudara bilang haleluya gitu ya. Itu di gunung itu bisa ada gema, itu kembali ke kita. Haleluya itu berulang-ulang, betul? Kalau saudara mengucapkan aku diberkati, itu menggema balik ke kita dan berkat itu tercurah berlimpah-limpah. Betul ya, saudara? Nah, jadi saudara, saya berani bilang gini, saudara. Nasib kita ini, karena hidup mati ditulis, ya, ditentukan oleh apapun yang kita deklarasikan. Halo, saya ulang lagi. Nasib kita ini, saudara, bisa ditentukan oleh apapun yang kita deklarasikan. Jadi jangan sembarangan ngomong, ya saudara. Mulut ini ada kuasanya. Ya, jadi mulut ini seperti ajaib, saudara. Ya, ajaib, saudara. Luar biasa. Ya. Dan mulut ini, saudara, deklarasi tadi, perkataan-perkataan kita ucapkan di hadapan Tuhan, itu bisa mengubah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan katakan. Ya.
Lalu pertanyaan saya, kalau bisa mengubah hidup, yang diubah yang mana kira-kira? Saudara, kalau saya tanya saudara, saudara, area hidup mana dari saudara yang mau dirubah? Yang mau dibalikkan keadaannya? Dan pastinya jawabannya apa saudara? Pastinya jawabannya apa? Hal-hal yang buruk, betul ya? Area-area yang nggak baik, betul saudara ya? Nah, hari ini kita seperti menerima identitas yang baru, ya. Hari ini kita seperti dapat senjata dari Tuhan, dan saya pengen, ya, setiap saudara yang menyaksikan firman Tuhan hari ini, ibadah Sunday hari ini, ya, coba temukan dalam kehidupan kamu saudara. Kira-kira hal-hal apa atau area-area mana yang perlu diubahkan oleh Tuhan, diubahkan menjadi baik saudara, betul? Ya, dan itu akan dibalikkan saudara, mendeklarasikan kebalikannya. Kenapa kebalikannya? Nah, saya pengen beri satu ayat lagi saudara ya. Ini mungkin ayat yang terakhir saudara. Di Yoel 3 ayat yang ke-10b. Saya akan bacakan saudara. Baiklah orang yang apa saudara? Yang tidak berdaya. Lalu ngapain saudara? Lalu ngapain? Berkata apa saudara? Aku ini pahlawan. Aneh gak sih saudara ayat ini? Agak aneh ya. Agak anehnya apa saudara? Orang yang lemah, yang gak berdaya kok disuruh berkata, aku pahlawan. Pahlawan dari apa mananya saudara? Tapi itulah firman Tuhan. Ya, di sini tercermin ada apa saudara? Kuasa membalikkan keadaan. Ya, dalam bahasa Inggris lebih keren saudara. Dikatakan apa? Yang miskin apa saudara? Berkata, aku kaya. Yang lemah berkata, aku kuat. Ya, garis bawahi kata berkata. Kita tahu lah ya, ini ada lagunya saudara ya. Dan ternyata saudara, Tuhan mau, dengar saya baik-baik, membalikkan keadaan saudara yang buruk, yang sedang tidak baik, yang sedang dirusak iblis, yang sedang hancur hari-hari ini, untuk dibalikkan keadaannya. Amin. Menjadi berkat, menjadi luar biasa, menjadi sungguh amat baik seperti rancangan awal. Ya saudara. Pak, kayaknya firman ini apa nggak terlalu mengawang-awang? Biar nggak mengawang-awang saudara, saya mau beri kesaksian. Ya, suatu hari ada satu anak muda yang masih muda saudara, tapi entah dia sakit apa, rambutnya mulai rontok, dia hampir gundul saudara, dan badannya itu bungkuk, kurus kering, udah nggak sehat tubuhnya, dan dia ke dokter, banyak dokter, ya, dan dokter nggak tahu dia sakit apa saudara. Lalu dia mengikuti ibadah. Selesai ibadah, dia datang ke hamba Tuhan. Pak Pendeta, tolong doakan saya sakit, tapi saya nggak tahu sakit apa. Ini seperti kelemahan tubuh lah Pak Pendeta. Sakit apa kamu? Kamu umur berapa? Oh 20 sekian, kok kelihatan tua sekali. Karena bungkuk, kering gitu ya, kurus. Rambutnya rontok, hampir botak saudara. Lalu pendeta ini bilang saudara, seperti firman hari ini saudara. Kamu mau sembuh anakku? Ya, kamu nanti pulang ya, cari kaca yang paling besar di rumahmu. Lalu kamu telanjang. Ya, di depan kaca yang besar itu, kamu ngomong sama dirimu. Ya, kamu perintahkan tubuh fisik kamu ini. Ya, kamu ngomong seperti ini. Hei tubuh, dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kamu. Dalam nama Yesus, sehat sempurna. Normal sambil ditepukin saudara. Badannya sama telanjang itu ditepukin semua. Sehat normal. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kamu. Dan pendeta ini berpesan, anak muda, lakukan itu kurang lebih 3 bulan. Ya. Oke. Selesai beberapa waktu lamanya, pendeta itu berkhotbah lagi. Ya, kurang lebih sekitar hampir 2 bulan. Pendeta itu ketemu anak ini lagi. Pak Pendeta, Shalom Pak Pendeta, amin Pak Pendeta. Loh, kamu siapa? Sudah tahu? Pendeta ini sudah tidak mengenali anak muda ini lagi. Kenapa? Karena anak muda ini sudah disembuhkan saudara.
badannya sudah seger, sudah mulai gemuk saudara, rambutnya udah bagus lagi saudara, udah mulai tumbuh gitu, dan dia nggak bungkuk lagi, dan dia sudah disembuhkan saudara. Kenapa? Karena anak muda ini mendeklarasikan kesembuhan, ya, mendeklarasikan bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan, dan anak ini disembuhkan secara luar biasa. Ya, kalau saudara ada kelemahan tubuh, ada yang nggak sehat, yang sakit, saudara bisa praktekkan ini saudara, amin. Ada kuasa deklarasi dalam mulut saudara yang itu akan bisa membuat mujizat terjadi dalam hidup saudara, amin. Ada lagi saudara, saya dulu pernah berdagang onderdil sepeda motor, ya. Dan kalau kita dagang itu ya, apalagi punya toko gitu, ada barang-barang yang tidak laku ya. Ya. Nah, waktu itu barang-barang saya seperti helm gitu loh saudara. Itu udah berbulan-bulan nggak laku, udah mulai rusak gitu lah ya. Dan saya mikir ini gimana caranya ya, biar laku ini. Tiba-tiba saudara, saya mendengar firman ini. Dan saudara tahu saya praktekkan firman ini kepada helm-helm saya saudara. Dagangan saya yang tidak laku. Saya ngomongin, dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati saya berlimpah-limpah. Menurut Yohanes 10 ayat 10. Dan kamu semua laku jadi duit. Saya perintahkan kamu. Saya nggak berdoa, Tuhan biar ini laku. Bukan saudara. Dengar, kita ini Allah huruf kecil, betul? Artinya kita bisa memerintahkan. Ada kuasa dalam perkataan kita. Dan saya katakan kepada helm-helm ini, dalam nama Yesus, biar Yohanes 10 ayat 10. Aku ngalami kelimpahan menurut kamu keluar jadi uang. Ini nggak guyonan saudara, ini seperti saya guyon tapi saya mempraktekkan dan saya ngalami, saudara tahu, beberapa waktu lama, nggak lama saudara, kurang lebih nggak sampai 1 bulan, saudara percaya nggak? Helm saya itu 80% laku saudara. Dan saya ngalami saudara, firman ini ya. Dan ketika saya pernah saksikan ini kepada teman saya, ya teman saya itu jualan mebel saudara, dagang mebel, dan dia sama kayak saya, sama kayak orang pedagang. Ada barang-barang yang sudah lama nggak laku, betul? Dan dia praktekkan ini saudara. Dia pegangin mebel-mebel yang nggak laku, yang sudah lama-lama itu loh saudara. Dalam nama Yesus, laku kamu jadi duit. Sebab Tuhan menghendaki aku hidup dalam kelimpahan. Seperti Yohanes 10 ayat 10. Pergi kamu jadi uang. Saudara tahu? Dia bersaksi di gereja saudara. Seperti Kak Jimmy pernah bersaksi katanya. Saya mempraktekannya dan saudara tahu, saya juga ngalami mujizat luar biasa. Barang-barang mebelnya sudah lama nggak laku, ternyata benar-benar laku saudara. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa saudara, amin. Saudara, saya mau bilang gini, firman Tuhan itu nggak omong kosong. Halo? Firman Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan, tapi firman Tuhan itu berkuasa saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, katakan amin. Amin saudara. Saya pengen kita semua ngalami, ya. Waktu saya keluar dari rumah orang tua, saya pergi keluar kota, saya sekolah di sana, saya kuliah, saya kerja, dan saya balik ke kampung halaman rumah orang tua, saudara. Saya mendapati rumah orang tua saya dalam keadaan yang sangat tidak baik. Ya, papi saya waktu itu masih main okultisme gitu ya, kedukun dan lain sebagainya. Ya. Dan rumah yang orang tua tempati, yang saya balik ke sana saudara, itu terkenal angker di kota itu. Banyak setannya saudara katanya. Ya. Lalu di rumah itu saudara, saya dalam penglihatan melihat ada awan hitam pekat yang menaungi rumah orang tua itu, orang tua saya itu saudara. Dan juga ada beberapa hutang yang cukup besar saudara di keluarga. Ada perselisihan. Saudara, saya doa sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan kasih tahu saya apa saudara? Deklarasikan perkataan-perkataan iman dari firman Tuhan. Oh my God. Dan apa yang saya lakukan saudara? Saya ambil kertas. Ya, saya mulai buat daftar saudara. Hal-hal yang sedang dirusak oleh iblis, sedang dijajah oleh iblis. Hal-hal yang sedang dalam keadaan yang sungguh tidak sangat baik. Saya tulis semua di sebelah kiri. Semua tuh saya cari. Kira-kira apa yang gak benar di rumah ini. Kira-kira apa yang tidak baik di rumah ini. Lalu apa yang saya temukan saudara? Banyak hal. Dan sebelahnya saudara, sebelah dari list daftar itu, saya menulis kebalikannya saudara. Amin.
Amin saudara. Saya tulis sebelahnya itu kebalikannya. Nah, saya pengen membalikkan keadaan. Hal yang buruk dibalikkan jadi berkat yang luar biasa. Dan yang saya tulis itu saya cari berdasarkan firman Tuhan, saudara. Ya, saudara, saya ngajar ini bukan seperti orang dunia tentang afirmasi, kata-kata positif, bukan. Ini lebih dari itu, saudara. Ini adalah firman Tuhan yang diucapkan, yang dideklarasikan. Ini lebih jauh berkuasa daripada afirmasi dunia, katakan amin. Ya, karena firman Tuhan itu keluar dari mulut Allah dan itu berkuasa, saudara. Amin. Ya. Dan saya mulai berdiri, saudara, saya baca itu, saya deklarasikan dalam nama Yesus. Hutang yang ada lunas dalam nama Yesus. Seperti waktu itu saya tulis ayat ini. Seperti ayat ini tergenapi dalam hidup saya. Ya, kalau ada perselisihan di rumah ini, saya balikkan keadaannya. Ya, saya tulis roh kasih, roh kesatuan hati. Saya ucapkan itu berulang-ulang. Semua hal yang tidak baik, ya, saya ucapkan kebalikannya di sebelah. Dan saya ucapkan dengan lantang dalam nama Yesus. Saya mau kasih tahu, saudara, Alkitab berkata bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dan setiap makhluk bertelut lutut, bertakluk atas nama Yesus. Jadi kalau saudara mendeklarasikan sesuatu kepada hidup saudara, jangan lupa ada dalam nama Yesus, ya saudara. Ini yang membedakan kita dengan afirmasi dunia. Kita pakai nama yang berkuasa, yang itu akan mengubah hidup kita. Katakan amin. Ya, sudah tahu? Saya mendeklarasikan itu setiap hari, bahkan saya berpuasa. Saya seperti perang sendiri, saudara. Tapi saya mau bilang gini, saudara. Dengan Yesus itu cukup. Amin. Saya nggak perlu ngajak orang-orang lain di rumah. Karena mungkin banyak ini, banyak itulah ya. Saya dengan Yesus dan kuasa itu cukup mengubah keadaan. Sudah tahu? Hutang itu ini tiba-tiba bisa lunas, saudara. Ada satu rumah orang tua yang belinya murah, tiba-tiba laku dengan harga yang sangat tinggi di luar dugaan. Itu bisa melunasi hutang. Ya, perselisihan tiba-tiba seperti diredam, saudara. Dan yang keren adalah salah satu penatua gereja ketika mampir di rumah ngobrol-ngobrol, dia bilang gini, di rumah ini ada hadirat Tuhan. Keren banget, saudara. Yang dulunya terkenal angker, banyak setannya. Ada penatua gereja yang konfirmasi bahwa rumah ini sudah bersih dan ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya, sudah tahu? Dan penglihatan saya melihat awan hitam pekat itu tiba-tiba bergeser meninggalkan rumah orang tua saya. Dan saya rebut kemenangan dari rumah itu bersama dengan Tuhan. Saya mau bicara apa, saudara? Saudara, nasibmu ditentukan oleh deklarasi mulut kamu, saudara. Ketika engkau mendeklarasikan perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan firman Tuhan, maka saya percaya mujizat itu terjadi, saudara. Katakan amin. Maka mujizat itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Ya. Bosanlah, saudara, dengan keadaan burukmu hari-hari ini. Ayo bangkit. Ayo bangkit. Ayo bangkit, saudara. Ya. Saya pengen tantang saudara hari ini. Ya, bukan tantang berkelahi. Saya mau tantang saudara. Sekarang temukan, bahkan bila perlu buat list, buat daftar hal-hal yang tidak baik dalam hidup saudara. Lalu saudara cari ayat firman Tuhan yang kebalikannya, yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan mujizat dalam kehidupan saudara. Lalu saudara dengan berani mendeklarasikan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab bilang apa? Ketika engkau mendeklarasikan di hadapan Tuhan, maka Allah sendiri yang akan melakukannya bagi saudara. Dan akan mengubah hidup saudara. Amin, saudara. Amin. Nah, di screen saya sudah siapkan, semoga ini bisa menolong saudara. Ya, ada hal-hal yang mungkin sedang dikuasai oleh iblis, yang sedang rusak, yang sedang hancur, ya, saudara. Dan saya juga sudah tulis ayatnya, karena kita nggak mau asal ngomong positif, saudara. Yang saya tadi bilang, kita perlu mengomongkan firman Tuhan, karena firman Tuhan berkuasa, ya, saudara. Mungkin yang sudah saya catat di sana adalah bicara tentang yang miskin. Maaf kata, saudara. Kalau saudara merasa miskin, ini masalah keuangan. Ya, saudara kekurangan terus. Saya sudah tulis ayatnya, saudara bisa mendeklarasikannya. Saudara yang punya banyak hutang, saudara bisa mendeklarasikan dengan ayat yang sudah saya tulis.
Saudara sedang sakit, punya kelemahan tubuh, saudara bisa mendeklarasikan. Ya, yang jalannya buntu. Ya, ingat Tuhan Yesus adalah jalan dan kehidupan. Amin. Ya, saudara bisa mendeklarasikan. Yang saudara suka gagal, saudara bisa mendeklarasikan kebalikannya menurut firman Tuhan yang sudah saya tulis. Ya, yang berselisih, yang terpecah, saudara bisa memulihkan diri saudara. Ya, dengan ayat yang sudah saya tulis. Yang menderita, saudara bisa ubahkan menjadi kebahagiaan yang luar biasa sesuai dengan firman Tuhan yang sudah saya tulis. Memang saya tulis hanya alamat ayatnya, saudara. Saya pengen saudara membuka sendiri. Yang jangan malas buka firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa dan bisa mengubah hidup saudara. Ya, baik saudara. Dalam ending hari ini, saya mau bicara gini. Saudara, ayo bangkit. Ya, saudara nggak perlu terpuruk. Yes, ya. Saudara adalah Allah. Allah di area saudara masing-masing. Memerintahlah di sana, mengendalikanlah di sana, menguasailah di sana. Amin saudara. Untuk areamu adalah Allahnya. Ubah nasib saudara dengan mendeklarasikan di hadapan Tuhan. Ya, rebut kembali saudara. Hal-hal yang sudah iblis rebut, yang sudah rusak, sudah hancur, rebut kembali. Kuasai saudara ya. Kuasai areamu, kendalikan keadaan kamu. Amin saudara. Kamu punya senjata saudara. Deklarasi perkataan. Ya, amin saudara. Mari ubah setiap kelemahan-kelemahan saudara. Ya, jadi berkat, jadi mujizat yang luar biasa saudara. Amin. Allah ingin melakukannya bagi saudara. Yes. Allah ingin seperti di awal, semua dalam keadaan yang sungguh amat baik. Itu kehendak Allah saudara. Ya, itu kehendak Allah. Kalau saya ngalami, kalau teman saya Mabel tadi ngalami, kalau anak muda gundul yang sakit itu ngalami, dan beberapa hamba Tuhan ngalami, ini waktunya saudara mengalaminya. Saya tunggu kesaksian saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi hamba percaya Engkau masih terus berurusan kepada mereka Tuhan. Karena hari ini kami tahu firman-Mu itu dahsyat Tuhan. Memberikan identitas bagi kami semua bahwa kami adalah Allah di area kami masing-masing. Kami memerintah, kami menguasai, kami mengendalikan keadaan kami. Kami akan rebut kembali apa yang sudah dirusak oleh iblis. Kami akan mendeklarasikan di hadapan Tuhan dan firman-Mu berkata, Engkau sendiri yang akan melakukannya bagi kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang menginginkan hal yang baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Engkau Allah yang memberikan kami nama Yesus, nama di atas segala nama. Dan kami akan praktekkan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam setiap area kehidupan kami yang saat ini sedang tidak baik. Kami akan membalikkan keadaan Tuhan. Dan kami akan menerima mujizat-mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman ini dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara, kita akan membawa persembahan kita, perpuluhan kita kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara. Tuhan berkatilah setiap persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu yang telah ditransfer maupun yang akan ditransfer. Tuhan memberkati sehingga Tuhan balaskan apa yang mereka telah lakukan buat Tuhan. Berkati juga setiap perpuluhan yang mereka persembahkan. Tuhan menggenapi Maleakhi 3 ayat 10, 11 dan 12. Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berlimpah ke atas mereka, menghardik belalang pelahap dari kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya percaya saudara sudah sangat diberkati oleh ibadah hari ini. Dan saudara
pasti mengalami sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Dan paling penting juga adalah iman saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan membaca visi gereja kita dengan suara yang keras, kemudian kita lanjutkan dengan membaca deklarasi keluarga eklesia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. 2, 3. Visi gereja kita bacakan. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Deklarasi keluarga GBG Eklesia. Saya percaya, 1. Keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 2. Keluarga saya bertumbuh dewasa dalam iman dan memiliki karakter Kristus. 3. Keluarga saya mengalami pemulihan dan menjadi kesaksian untuk keluarga lain. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami untuk keluarga kami. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Yesus, sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku, setiap keluargaku menjadi sepertimu. Eklesia adalah rumahku, serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapakku, melayani Engkau, mengasihi gerejaku, setiap keluargaku menjadi sepertimu. Eklesia adalah rumahku, Eklesia adalah rumahku.